Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiganis Kalagian Sambas dari kelas 11A dan saya akan membuat vlog mengenai perjalanan saya ke Gramedia Margonda. See you. Perjalanan saya ke Gramedia Margonda dimulai dari stasiun Depok Lama di dekat rumah saya dengan menaiki kereta ke arah Jakarta Kota hingga di stasiun Pondok Cina. Perjalanan saya dari stasiun Depok Lama dimulai dengan melalui underpass dari pintu masuk, lalu pergi ke peron di seberang untuk menunggu keretanya sampai. Setelah perjalanan, saya pun sampai di stasiun Pondok Cina dan saya berjalan menuju ke gerbang keluar. Setelah sampai, tidak lupa untuk mengetap kartu di gate yang ada dan juga tidak lupa untuk membeli es teh sebagai pelepas dari dahaga. Akhirnya, sampailah kita ke Gramedia Margonda. Sebagai informasi, Gramedia ini terletak di Jalan Margonda Raya, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok. Gramedia adalah toko buku besar yang menawarkan berbagai judul buku, produk kertas, dan juga peralatan tulis. Seketika pelanggan disuguhkan dengan pemandangan berbagai macam produk, mulai dari buku, mainan, alat-alat tulis, perlengkapan sekolah, alat elektronik, dan masih banyak lagi. Dalam perjalanan ini misalkan saya sedang melihat berbagai jenis dari alat tulis seperti binder dan juga folder, sembari menyusuri keramaian yang ada di antara para pelanggan dan juga pegawai yang ada di toko tersebut. Barang-barang di sini juga bisa dibilang memiliki kualitas yang sangat bagus, terutama dengan harga yang dimilikinya. Lalu saya juga bergerak untuk melihat berbagai macam alat tulis dan juga berbagai macam perlengkapan dari kesenian, seperti krayon dan juga pensil warna dari berbagai macam merek yang ditawarkan oleh Gramedia. Di sini selain mencari barang yang saya inginkan, saya juga ingin untuk mencuci mata dan melihat barang-barang yang memang sudah disediakan di toko ini. Ada banyak sekali produk serta merek yang tersedia di Gramedia sehingga saya sendiri cukup bingung untuk memilih mana yang akan saya beli. Seperti yang bisa kita lihat, bahkan untuk sekedar lem saja memiliki sangat banyak merek yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Pada akhirnya, barang pertama yang saya putuskan untuk ambil adalah kertas kosong binder untuk mengisi binder saya yang ada di rumah. Selanjutnya, saya memutuskan untuk pindah ke atas dan mencari buku di lantai 2. Lantai 2 sendiri memiliki sangat banyak buku. Seperti yang terlihat, saat datang pun kita langsung disuguhkan dengan buku-buku bestseller yang ada. Lalu dengan berbelok ke sebelah kanan, kita dapat melihat berbagai macam buku dari berbagai macam genre yang masing-masing selalu ada di Gramedia ini. Di sini ada kumpulan-kumpulan dari novel, seperti yang bisa dilihat. Dan juga ada lebih banyak novel lagi. Dapat dilihat juga bahwa ada cutout anime dari karakter Demon Slayer yang merupakan kolaborasi dari Gramedia dan juga Demon Slayer, serta buku-buku manga yang tersedia di sebelah kirinya. Oleh karena itu saya mengambil kesempatan dan berfoto dengan karakter tersebut. Menggunakan fasilitas yang ada, saya pun mulai untuk mencari buku yang saya inginkan. Sembari berjalan, saya pun menemukan beberapa buku yang menarik. Seperti misalkan di sini saya melihat tumpukan dari buku komik Y yang saya sudah miliki di rumah. Dan juga berbagai macam jenis dari komik-komik edukasi. Setelah berkeliling mencari buku untuk beberapa lama, akhirnya saya menemukan komik yang saya inginkan, yaitu Kaoruhana. Dan di sini sendiri saya sedang memutuskan untuk mengambil buku seri yang mana, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mengambil seri yang ke-7. Seperti yang dapat dilihat di sini. Setelah itu saya pergi untuk mencari buku yang saya inginkan lagi, yaitu How to Win Friends and Influence People, sembari melihat buku-buku motivasi diri lainnya yang ada di toko Gramedia tersebut. Setelah selesai berbelanja, saya keluar dari Gramedia dan keluar membawa kedua buku yang saya beli. Dapat dilihat di sini pintu keluar dari Gramedia itu sendiri sedang memiliki berbagai banyak promo dan juga banyak pelanggan yang berdatangan pada hari tersebut. Dan itulah akhir dari perjalanan saya ke Gramedia pada hari Sabtu.
Nah, jadi dari perjalanan saya kemarin dari Gramedia, saya tuh udah memberi beberapa buku. Nah, salah satu buku yang saya beli adalah ini, Kaoru dan Rin. Kaoru dan Rin ini sendiri tuh menceritakan tentang kedua karakter ini, yaitu pertama yang laki-laki adalah Rintaro Sumugi dan yang kedua yaitu Kaoru Kawaguri. Di mana Rintaro Sumugi ini tuh berasal dari SMA Chidori, di mana SMA Chidori itu sering disebut sebagai SMA-nya anak-anak nakal. Meskipun dia sendiri tuh bukan anak nakal ya. Nah, di sini tuh juga ada Kaoru Kawaguri, di mana dia tuh adalah seorang anak yang berasal dari Akademi Kikyo, sekolah khusus perempuan yang merupakan sekolah elit di daerah tersebut, yang kebetulan bersebelahan sama si SMA Chidori. Nah, jadi mereka berdua ini tuh meskipun dari dua sekolah yang sangat berbeda dan SMA Kikyo itu tuh cukup diskriminatif terhadap SMA Chidori, tapi mereka tuh bisa dekat dikarenakan mereka tuh nggak sengaja bertemu di toko yang dimiliki oleh si Rintaro. Jadi dari situlah hubungan mereka tuh dimulai. Dari jenis si manganya ini sendiri adalah manga romance yang dibuat oleh Saka Mikami. Dan itu adalah salah satu dari series favorit saya, dikarenakan saya di sini saja udah memiliki seri ke-7 ya teman-teman. Nah, untuk seri ke-7 ini sendiri, dia tuh main poinnya tuh membahas tentang mereka berdua. Namun salah satu bagian yang di-highlight adalah ketika teman dari si Rintaro Sumugi ini yang namanya Sakuna Tsunawa akan ulang tahun. Dan mereka berdua ini tuh mau nyariin hadiah untuk si temannya, yaitu si Sakuna Tsunawa. Di sini tuh jadi banyak banget kisah-kisah yang menarik, terutama dikarenakan di seri ke-6, yaitu seri sebelum dari buku ini, si Rintaro dan juga Kaoruko itu akhirnya jadian. Sehingga di bagian musim panas ini, di akhir dari musim panas yaitu di seri ke-7, mereka itu tuh memiliki mereka tuh menghabiskan waktu sebagai pasangan yang baru banget jadian. Dan di situ sembari nyari hadiah untuk ulang tahunnya dari temannya si Rintaro yaitu Natsunawa. Dan di sini selain dari pacingnya memang bagus, dari ceritanya memang bagus, namun art style-nya juga sangat didukung dengan art style yang sangat bagus. Di sini bisa dilihat art style-nya sendiri juga cukup unik dan bahkan sekarang sudah akan diadaptasikan menjadi film. Sehingga memang buku ini tuh adalah salah satu dari manga yang cukup populer pada saat ini. Kurang lebih untuk buku ini sendiri tuh memiliki 5 bagian. Yaitu memiliki 6 bagian, yaitu dari sini tuh ada dari mencari kado ulang tahunnya untuk Natsunawa sampai pada akhirnya tuh melihat dari gimana sih awal pertemanan dari si Rintaro dan juga Natsunawa. Bahkan nantinya itu tuh sampai ketemu dengan nantinya tuh keluarganya si Natsunawa dan lain-lain. Dan overall buku ini sendiri menurut aku tuh 10 out of 10, sangat menghibur dan juga rekomendasian sekali. Untuk buku kedua yang saya beli dari Gramedia kemarin, yaitu adalah ini, How to Win Friends and Influence People in the Digital Age oleh Dale Carnegie. Oke, jadi sebenarnya buku ini tuh membahas tentang apa sih? Buku ini tuh seperti namanya aja, dia tuh membahas bagaimana cara kita bisa dengan berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara kita bisa mendapatkan teman, mendapatkan relasi, dan juga bisa mempengaruhi orang-orang di zaman-zaman digital ini, di zaman ketika orang-orang itu sudah banyak yang menggunakan alat elektronik dan berkomunikasi bahkan tuh melalui media sosial. Jadi di sini tuh buku ini tuh sangat-sangat berguna menurut saya sendiri, dikarenakan buku ini tuh mengajarkan cukup banyak hal mengenai komunikasi. Dimana seperti yang kita tahu, komunikasi itu tuh adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini sendiri tuh termasuk ke dalam best seller ya. Dan di sini tuh di daftar isinya bisa dilihat, daftar isinya tuh dia memiliki kurang lebih sekitar 4 bagian. Dari bagian pertama yaitu di sini yang perlu kita lakukan dalam keterlibatan, dia tuh mencakup hal-hal apa aja sih yang perlu kita lakukan ketika kita pertama kali bertemu dengan orang lain, bagaimana cara meninggalkan first impression yang baik, dan juga masih banyak lagi. Untuk kedua, 6 cara untuk memberikan kesan yang bertahan lama. Seperti nama dari bagian 2, dia tuh bakal menunjukkan kita cara untuk bagaimana sih cara bagi kita tuh bisa menunjukkan atau bakal memberikan kesan yang terus berkesan terus di dalam orang lain. Misalkan pertama tuh dengan menunjukkan minat terhadap minat yang orang lain miliki, dengan selalu bisa tersenyum dalam kondisi yang tepat, berkuasa dengan nama, simak dan mendengar diri mereka dengan baik, dan juga masih ada banyak hal lainnya teman-teman. Dan di sini di bagian kedua, itu ada juga cara mendapatkan dan juga menjaga kepercayaan orang lain. Ini tuh seperti namanya aja ya, self-explanatory, dapat dijelaskan dari namanya. Dia tuh mengajarkan kita gimana caranya kita bisa mendapatkan kepercayaan orang lain. Entahlah itu misalkan di buku ini dijelaskan
Dengan kita tuh harus bisa menghindari argumen yang tidak perlu, jangan pernah berkata jika orang lain itu salah, dan bisa mengakui kesalahan kita. Dan karena itu tuh adalah hal yang penting untuk mendapatkan serta menjaga kepercayaan orang lain. Dan di bagian terakhir, yaitu bagian keempat, ada juga cara menuntun perubahan tanpa penolakan atau kebencian. Di sini tuh tentunya saja seperti namanya, dia tuh cara untuk kita tuh gimana caranya agar kita bisa berubah supaya dapat diterima orang lain dengan lebih baik, tanpa adanya penolakan dari orang lain ataupun bahkan sampai dibenci oleh orang lain. Jadi menurut saya sendiri, setelah saya baca kurang lebih sekitar setengah dari bagian dari buku ini tuh sangat informatif, dikarenakan dia dapat memberikan kita insight bagaimana cara berkomunikasi yang baik, terutama di zaman-zaman seperti sekarang. Dan bisa dibilang buku ini tuh adalah buku yang sangat berguna. Serta jika saya harus menilai dari 1 sampai 10, saya akan memberikan skor 9. Dikarenakan memang seberguna itu, dan juga memang buku ini tuh adalah buku yang memang saya inginkan sejak lama namun baru dapat terbeli. Mungkin sekian saja untuk buku ini. Terima kasih. Terima kasih banyak karena telah menonton video vlog dari saya dan juga pembahasan dari kedua review dari buku saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.